Jumpa bersama YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan berbincang-bincang, mewawancarai beberapa orang hamba Tuhan, aktivis gereja atau pemain musik gereja, gitaris gereja. Kita akan mewawancarai mereka, pandangan persepsi mereka tentang penerapan PPKM level 3 di masa Nataru atau di Nataru ini. Apakah pandangan mereka sebagai ahli teolog, sebagai orang-orang yang melayani? Kita akan tanyakan mereka. Namun sebelum kita menanya mereka, saya mengutip satu ayat di dalam Roma pasal 13 ayat 4 bagian A. Roma pasal 13 ayat 4a, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi pemerintah itu adalah wakil, hambanya Tuhan, hambanya Allah. Nah, ada banyak di luar sana kita lihat penolakan tentang pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi, di masa COVID-19 ini. Tapi kalau kita melihat ayat ini dengan kebijakan yang diambil pemerintah, apakah pandangan-pandangan hamba Tuhan yang akan kita wawancarai nanti sama begitu ya? Jadi supaya kita tidak menjadi batu sandungan, sebab pemerintah memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk menjaga rakyatnya sehingga sehat selalu, termasuk saudara dan saya. Natal dan tahun baru ini jangan menjadi malapetaka bagi masyarakatnya. Kira-kira mungkin seperti itu pandangan pemerintah, tapi justru Natal dan tahun baru, ibadah perayaan Kristiani bersama dengan pergantian tahun Masehi ini, biar semua bisa menikmati dengan rasa sehat. Puji Tuhan, kita akan dengar pendapat mereka. Mari kita dengarkan dan saksikan hal berikut ini, perbincangan kami. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita berjumpa dalam YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri. Pada kesempatan ini, dalam suasana Natal, pemerintah menerapkan PPKM level 3, khususnya di Nataru pada tanggal 24 besok. Maka kita akan berbincang-bincang dengan beliau-beliau tentang penerapan PPKM level 3 perspektif iman Kristen. Saya ke Pak Doni dulu, gitu ya Pak ya. Jadi pemerintah menerapkan dalam menyambut Nataru ini, yaitu PPKM level 3. Nah, menurut Pak Doni dalam perspektif iman Kristen, bagaimana? Apakah reaktif atau kita tolak atau bagaimana? Terima kasih kesempatan ini. Menurut saya secara pribadi, PPKM ini, level 3 ini sangat penting sekali ya, khususnya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, sehingga ini sangat penting sekali. Saya menghimbau juga untuk semua masyarakat yang ada, mari kita dukunglah apa yang menjadi program dari pemerintah kita, dari pusat bahkan sampai daerah kita, supaya nantinya COVID-19 ini cepat berlalu di tengah-tengah bangsa kita. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal 13 ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman sendiri. Jadi kita, pemerintah adalah salah satu wakil dari
dari kita semua, dari bangsa ini, bangsa Indonesia, bangsa Indonesia. Mari kita kebaikan rakyat begitu ya Pak ya. Ya, baik. Mari kita bikin semua. Baik. Mari. Baik. Saya ke Pak Doni dulu deh. Nanti maaf Pak Riki. Menurut Anda bagaimana menurut pandangan Anda sebagai orang Kristen penerapan PPKM level 3? Kita sebagai orang percaya kan di luar sana kita banyak melihat penolakan begitu ya. Nah, kita tentu perspektif iman Kristen seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab kita sampaikan dan kita lakukan. Kira-kira gimana menurut Pak Riki? Terima kasih buat waktunya dan kesempatannya. Kalau menurut saya pribadi, memang kondisi COVID ini bukan memakan waktu yang sebentar. Hingga saat ini sampai pemerintah mengadakan PPKM level 3, saya yakin pasti masyarakat sangat jenuh dengan kondisi seperti ini, lelah, kecewa. Tapi mau gimana lagi, karena memang kondisi negara kita yang masih cukup tinggi, dan dari hasil pemerintah sendiri melakukan pemeriksaan, memang kita diwajibkan untuk melakukan PPKM level 3. Bahkan disinyalir ada varian baru lagi Omicron Betul, gitu ya. varian Delta. Jadi Omicron ya betul. Delta baru Omicron yang baru lagi terupdate. Jadi mau nggak mau, menurut saya pribadi sebagai kita orang Kristiani, kita wajib mendukung pemerintah. Ya, karena seperti apa yang difirmankan Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Jadi sudah sepantasnya kita menunjukkan dan membuktikan iman kita sebagai Kristiani, yaitu tunduk kepada pemerintah. Bahkan lembaga manusia kan. Lembaga manusia, lebih luas lagi. seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan sendiri. Supaya kita tahu lah, pemerintah pasti lebih memahami kondisi-kondisi negara kita dibanding kita pribadi. Karena sudah kita rasakan yang sebelum-sebelumnya, bahkan keluarga dan orang terdekat kita sudah ada yang mengalami. Kita boleh merasakan bagaimana ketakutan, kecewa, dan kesedihan yang kita rasakan. Jadi mari kita dukung program pemerintah, apapun yang terjadi kita jalankan. Pemerintah pasti punya kebijakan yang terbaik. Baik. Terima kasih Pak Riki. Ada teman saya yang dekat ini, Bapak Paulus. Dia adalah Rasul Paulus dari Purbalingga. Nanti akan saya perkenalkan mereka di mana dan pelayanan di mana. Saya tanya dulu deh kepada Bapak Pendeta Paulus. Menurut Bapak Pendeta Paulus sebagai gembala sidang dalam penerapan PPKM level 3 berkenaan dengan Natal dan Tahun Baru. Nah, itu menurut perspektif iman Kristen, apakah ada dasar Alkitabnya begitu Pak sebagai ahli teolog? Ya, orang. Oke, puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Ya, saya sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya sangat mendukung ya untuk program pemerintah khususnya PPKM level 3. Karena saya sangat yakin lah pemerintah itu sudah berusaha keras untuk bagaimana ya menyelamatkan rakyat. Saya yakin tujuan pemerintah itu ingin menyelamatkan rakyat Indonesia supaya tidak terkena COVID-19. Nah, kita sebagai orang Kristen harus mendukung. Karena apa? Karena Alkitab juga mengajarkan kepada kita dalam Roma 13 ayat yang ke 1 dikatakan bahwa tiap-tiap orang itu harus takluk pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah itu ya memimpin kita melalui pemerintah, bahkan dia menyandang pedang, dia mengatur kita. Nah, oleh itu jangan sampai kita sebagai orang Kristen malah kita menentang, justru harus mendukung. Dan saya sebagai hamba Tuhan juga memberikan juga penjelasan, memberikan juga edukasi kepada seluruh jemaat agar mendukung ya pemerintah dalam hal ya memerangi atau mengurangi COVID-19 sehingga cepat selesai
dan Indonesia tetap semakin makmur, semakin jaya, dan kita dukung pemerintah dengan segenap hati. Walaupun itu dalam tindakan kecil begitu ya, berarti mendukung pemerintah. Iya, pemerintah harus kita dukung. Bukan hanya dalam doa, tapi dalam tindakan yang real, tindakan yang nyata, yaitu apa kita mau ya mendukung. Seperti kalau ibadah di mana ya prokes kita kerjakan dengan baik, masker seperti ini jangan lupa gitu loh. Karena sekali lagi kalau kita pakai masker, kita juga mau divaksin katanya pasangan. Baik. Nah, terima kasih Bapak-bapak. Jadi saya perkenalkan di akhir, Bapak Doni adalah Gembala Sidang GSCA Purbalingga. Beliau bersedia untuk memberikan satu pemaparan bagi kita, dan Bapak Riki ya adalah pemain gitaris begitu ya, Gereja Sidang Jemaat Allah Talitakum Sokaraja. Terima kasih Bapak Riki, dan terima kasih Bapak Doni, dan teman saya yang paling luar biasa ya Bapak Pendeta Paulus. Cuma dia bukan Rasul Paulus begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak buat penjelasannya. Terima kasih. Ya, jadi pemirsa, saya simpulkan ternyata iman Kristen mengajar kita untuk tunduk kepada aturan. Yes. Ya, jadi orang Kristen semua harus tunduk karena Alkitab katakan tunduklah kepada pemerintah. Pemerintah itu adalah wakilnya Allah. Amin. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Sama-sama. Tuhan memberkati, dan sampai di sini perbincangan kami tentang penerapan PPKM level 3 menurut atau perspektif iman Kristen. Tuhan memberkati. Kita sama-sama katakan haleluya, selamat Natal. Haleluya, selamat